Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Lia, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis AISAS Penggunaan Brand Ambassador BTS dalam Komunikasi Pemasaran Digital Tokopedia. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Da Aisyah, Abgina, Atik, dengan saya sendiri Eva, Muhammad Septian, Muhammad Mirza, Fiona, dan Welly. Langsung saja menuju ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, khususnya dalam e-commerce. Semakin banyak konsumen yang beralih ke platform digital untuk berbelanja karena faktor fleksibilitas dan kemudahan akses. Tokopedia sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia terus berinovasi untuk mempertahankan posisinya di industri ini. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menggandeng brand ambassador populer guna menarik perhatian konsumen. Dalam hal ini, fenomena budaya pop Korea yang tengah digemari di Indonesia menjadi peluang bagi Tokopedia untuk meningkatkan daya tariknya dengan bekerja bersama dengan BTS, grup idola asal Korea Selatan yang memiliki basis penggemar luas di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan BTS sebagai brand ambassador Tokopedia dalam komunikasi pemasaran digital menggunakan model ISAS. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana strategi pemasaran digital mampu menarik perhatian, menciptakan minat, mendorong pencarian informasi, mendorong tindakan pembelian, dan menghasilkan efek berbagai pengalaman oleh konsumen. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas strategi pemasaran digital berbasis brand ambassador serta menjadi referensi dalam pengembangan strategi pemasaran di era digital. Selanjutnya, landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Abdina Trikema Angela. Saya akan menjelaskan terkait dengan landasan teori, yaitu yang pertama model ISAS. ISAS adalah model perilaku konsumen dalam era digital yang dikembangkan oleh Dancing. Model ini menggambarkan bagaimana konsumen merespon informasi sebelum, selama, dan setelah pembelian. Nah, untuk tahapan ISAS ini ada 5, yaitu yang pertama adalah attention atau perhatian. Konsumen menyadari suatu produk atau layanan melalui iklan atau informasi lain. Yang kedua yaitu ada interest atau minat. Konsumen tertarik dan ingin tahu lebih lanjut tentang produk atau layanan tersebut. Yang ketiga yaitu ada search atau pencarian. Konsumen akan mencari tahu informasi lebih lanjut biasanya melalui internet. Yang keempat yaitu action atau tindakan. Pada tahapan ini, konsumen mulai mencoba untuk membeli produk atau layanan tersebut. Yang kelima yaitu adalah share atau berbagi. Pada tahapan ini konsumen akan berbagi pengalaman mereka pada saat pembelian tersebut untuk melalui media sosial, ulasan, atau rekomendasi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk landasan teori yang kedua, itu merupakan latar belakang dari Tokopedia. Nah, Tokopedia sendiri ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 oleh William Sanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Lalu pada tahun 2021, Tokopedia sendiri melakukan merger dengan Gojek dan menjadi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Nah, untuk bidang usaha di Tokopedia sendiri, ini merupakan perusahaan teknologi yang bergerak pada bidang e-commerce yang menawarkan berbagai produk dan layanan marketplace, logistik, dan juga teknologi periklanan dan pemasaran. Nah, sedangkan latar belakang dari pendirian Tokopedia ini yaitu didorong untuk keinginan melakukan pemerataan ekonomi digital guna menghilangkan jurang pemisah antara kota besar dan kota kecil dengan membangun sebuah platform yang memungkinkan setiap orang itu dapat menemukan dan memulai apapun dimanapun. Nah, pada sebelah kanan itu merupakan sejarah perjalanan dari Tokopedia sendiri, yaitu dimulai dari tahun 2009 hingga mendapatkan pendanaan dari SoftBank, lalu juga mendapatkan pendanaan dari Alibaba Group. Lalu pada tahun 2020 juga menjadi satu-satunya perusahaan teknologi Indonesia dengan pertumbuhan tercepat dalam Asia Pasifik. Lalu pada tahun 2021 itu bersatu dengan Gojek dengan menjadi Goto untuk membentuk sebuah ekosistem yang lebih berintegritas lagi. Lalu yang berikutnya yaitu ada misi dari Tokopedia, yaitu mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Nah, berikut merupakan uh, boleh minta tolong di next, Mas? Oke. Karena misi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia sendiri ini
sudah lumayan diwujudkan oleh Tokopedia, yaitu Tokopedia berhasil memberdayakan sekitar 90% penjual berskala mikro, dan pada sebelah kanan itu berdasarkan penelitian oleh Indef dan Katadata, Tokopedia itu berhasil menaikkan 2,78% pertumbuhan perekonomian dengan adanya uh, hyperlokal yang disponsori oleh Tokopedia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri Ibu. Saya Muhammad Septian Permana akan melanjutkan pembahasan terkait metode penelitian. Baik, untuk yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana penggunaan BTS sebagai brand ambassador mengaruhi strategi komunikasi pemasaran digital Tokopedia, memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan terperinci. Studi kasus digunakan untuk meneliti secara mendalam bagaimana penggunaan BTS sebagai brand ambassador dalam komunikasi pemasaran digital Tokopedia mempengaruhi perilaku konsumen berdasarkan model ISAS. Kemudian sumber data, penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu kombinasi data primer dan sekunder. Digunakan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif, di mana data primer memberikan wawasan langsung dari konsumen, sementara data sekunder membantu dalam memahami konteks yang lebih luas melalui sumber yang telah ada. Lalu untuk teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu observasi media digital, yaitu mengamati konten pemasaran Tokopedia yang menampilkan BTS di berbagai platform digital, contohnya YouTube, Instagram, TikTok, atau Tokopedia Play. Kemudian mengkaji interaksi pengguna, likes, komentar, jumlah penayangan untuk melihat tingkat keterlibatan audiens. Lalu yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur, dilakukan kepada 10-15 konsumen yang merupakan penggemar BTS untuk memahami persepsi mereka terhadap kampanye pemasaran Tokopedia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak kampanye ini pada perilaku konsumen. Kemudian pertanyaan yang diajukan mencakup pengalaman mereka saat melihat iklan, dampak emosional, serta apakah kampanye tersebut mempengaruhi keputusan belanja mereka. Lalu yang ketiga yaitu analisis konten, menganalisis materi promosi Tokopedia yang melibatkan BTS seperti iklan video, unggahan media sosial, dan event digital. Lalu mengkaji pesan pemasaran yang disampaikan melalui kampanye serta bagaimana unsur ISAS diterapkan. Kemudian yang poin keempat itu teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis isi atau konten analisis dan analisis deskriptif, di mana analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan pesan dalam materi pemasaran Tokopedia yang menampilkan BTS, sementara analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan bagaimana elemen-elemen tersebut berkontribusi terhadap strategi komunikasi pemasaran digital Tokopedia. Lalu yang terakhir yaitu keabsahan data. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, serta mempertimbangkan triangulasi metode dan triangulasi peneliti untuk meningkatkan akurasi dan objektivitas hasil penelitian, yaitu membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan Bu Lia, nama saya Atiko Sulhaida akan melanjutkan bagian hasil dan pembahasan. Untuk tahap yang pertama yaitu attention, yakni menarik perhatian audiens terhadap Tokopedia. Strategi yang digunakan Tokopedia yaitu menggunakan BTS sebagai brand ambassador yang memiliki daya tarik global melalui kampanye iklan digital di YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok, serta memanfaatkan visual BTS dengan warna khas Tokopedia agar mudah diingat. Bagaimana hasilnya? Yakni iklan Tokopedia x BTS berhasil menarik banyak perhatian bahkan dari non-pengguna. Di antara bukti suksesnya yakni acara WIB Tokopedia pada tanggal 29 Juli 2020 ditonton 1 dari 4 pemirsa TV di seluruh dunia dan ditonton 1 juta kali di Tokopedia Play serta dikunjungi hampir 5 juta kali selama 2 jam acara WIB tersebut. Next. Nah, ini adalah salah satu gambar tangkapan layar saat Tokopedia melakukan tahap attention. Next. Tahap yang kedua yaitu interest, yang meningkatkan ketertarikan dan minat terhadap layanan Tokopedia. Strategi yang digunakan oleh Tokopedia yaitu membuat konten eksklusif BTS melalui wawancara,
Promo dan interaksi juga memanfaatkan fitur Tokopedia Play untuk meningkatkan engagement atau hubungan dengan penggemar BTS, serta kampanye promo seperti Bebas Ongkir dan acara WIB menggunakan virtual BTS. Kemudian, hasil yang didapatkan yaitu Tokopedia berhasil menciptakan kedekatan emosional antara penggemar BTS dan Tokopedia sehingga mendorong rasa ingin tahu lebih lanjut tentang layanan yang ditawarkan. Next. Nah, ini adalah salah satu gambar tangkapan layar tahap interest pada promo bebas ongkir menggunakan visual BTS pada akun Instagram Tokopedia. Keberhasilan pada tahap tersebut juga diperkuat berdasarkan wawancara dengan Kak Zaila yang menyatakan bahwa dia akan cenderung memiliki ketertarikan untuk membeli barang-barang pada Tokopedia yang ada embel-embel BTS-nya, meskipun pada dasarnya dia tidak terlalu butuh produk tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada Kak Aisyah, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Aisyah Husnul. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari search atau pencarian informasi. Nah, dalam konteks komunikasi digital Tokopedia ini, elemen search dalam teori ISAS ini memiliki peran yang penting dalam mendorong minat beli konsumen. Jadi ketika BTS menjadi brand ambassador, pengaruh mereka tidak hanya sebatas meningkatkan awareness, tetapi juga memicu keingintahuan konsumen untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai Tokopedia dan produk-produk yang tersedia di platform tersebut. Nah, keberadaan BTS ini sebagai wajah kampanye Tokopedia mendorong audiens untuk mencari informasi melalui berbagai sumber seperti internet, ulasan pelanggan, atau testimoni pengguna di media sosial. Hal ini memungkinkan calon pembeli untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi di Tokopedia. Nah, hasilnya dengan penggunaan BTS sebagai brand ambassador, pada kuartal pertama tahun 2021, Tokopedia berhasil mencatat total 135,1 juta kunjungan dan eh, meningkat kunjungannya. Mohon maaf Kak, tutupan kepalanya. Bentar. Dan meningkat 17,8% dari 114 juta pengunjung pada periode sebelumnya. Baik, dilanjutkan oleh teman kami. Perkenalkan nama saya Welly. Saya akan melanjutkan pada tahap action atau tindakan. Nah, di sini brand ambassador BTS berperan dalam mendorong masyarakat Indonesia untuk dapat menjadi mitra Tokopedia dan terus melakukan transaksi jual beli menggunakan e-commerce Tokopedia. Nah, hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan data pengunjung web bulanan Tokopedia dari kuartal 1 tahun 2020 sampai dengan kuartal 3 tahun 2021, menurut data box menunjukkan hasil peningkatan. Nah, artinya bahwa masyarakat semakin banyak mengakses platform Tokopedia setelah Tokopedia menggunakan BA Brand Ambassador BTS. Nah, next. Next. Nah, dan hasil berikutnya adalah dari salah satu postingan pada media TikTok terkait event Tokopedia X BTS, terdapat komentar dari akun yang bernama Nuna yang menyampaikan bahwa aku udah ngikut 3 hari. Selain ngoleksi podcastnya, aku juga ngoleksi deterjennya tiap hari. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan brand ambassador BTS berhasil mendorong customer untuk melakukan pembelian secara berulang di e-commerce Tokopedia. Selanjutnya, nah, tahap berikutnya adalah share atau berbagi. Nah, pada tahap share atau berbagi ini, konsumen Tokopedia secara aktif membagikan pengalaman atau informasi terkait produk dan layanan yang telah mereka gunakan melalui platform digital. Nah, dari hasil peneliti yang melakukan observasi pada media TikTok, di sana ditemukan bahwa banyak user TikTok yang membagikan video unboxing pengalaman mereka memperoleh podcast Tokopedia X BTS. Selain itu, ada juga yang membagikan tata cara untuk dapat klaim kupon postcard di Tokopedia, dan peneliti juga menemukan banyak hashtag khusus seperti Tokopedia X BTS sebanyak 48,7 ribu pada media sosial Instagram. Nah,
dari hasil di atas, maka dapat dipastikan bahwa banyak penggemar BTS yang banyak tertarik atau berlomba-lomba belanja dan membagikan pengalaman pada event tersebut yang secara sukarela membuat konten seperti video reaksi, ulasan produk, dan pengalaman belanja di Tokopedia yang semakin memperluas jangkauan pemasaran Tokopedia-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Dari hasil pembahasan yang sudah disampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, kolaborasi Tokopedia dengan BTS sukses meningkatkan visibilitas, transaksi, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, popularitas BTS mendorong keterlibatan pengguna dan pertumbuhan UMKM di Tokopedia. Kemudian untuk saran sendiri, yang pertama ada perluas influencer marketing dengan cara menggandeng selebritas dan konten kreator lokal. Yang kedua, tingkatkan engagement dengan cara optimalkan live streaming dan program loyalitas. Kemudian yang ketiga, diversifikasi kampanye dengan cara sesuaikan strategi dengan tren terbaru. Untuk yang keempat, gunakan data analitik dengan cara personalisasi pemasaran berdasarkan pola konsumen. Lalu yang kelima, perkuat loyalitas konsumen. Caranya tawarkan diskon dan pengalaman eksklusif. Ya, dengan pengembangan strategi yang ada ini, Tokopedia dapat terus mempertahankan dan meningkatkan posisinya sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan wawasan baru. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.